Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pengurus, serta anggota KKG Gugus Cempaka Kecamatan Ciagon. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan acara ini dengan lancar. Tak lupa salam selawat kita aturkan kepada beliau Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Pada kesempatan hari ini saya mengisi itu dengan pertama sebagai narasumber dari KKG, yang kemudian yang kedua pengimbasan. Upload modul ajar berdiferensiasi ke PMM. Yang keempat, peserta menuliskan masalah dan solusi ketika menyusun modul ajar berdiferensiasi. Dimulai dari pertanyaan pemantik. Bapak Ibu masih ingat bagaimana alur untuk menyusun modul ajar? Karena kurikulum Merdeka itu tuntutannya menggunakan model pendekatan berdiferensiasi. Apa dulu yang pertama, Bapak Ibu? Masih ingat sebelum menyusun RPP? Yaitu pertama menganalisis. Pertama pakai Chrome, akun ID belajar. Kita tambahkan buka Chrome atau pakai HP bisa ya, Chrome yang ID belajar. Coba Bapak Ibu mengikuti ya, bisa pakai HP atau laptop. Karena keterbatasan sinyal, saya jelaskan intinya saja di sini. Seperti ini ada sarana praktek sama ya. Cuma bedanya di P5 ini kita ada relevansi tema dan topik. Nah, referensi intinya, deskripsi singkat project. Nah, ini dimensinya seperti tadi, hanya ambil satu dimensi kebinekaan global, saya ambil satu elemen. Yang untuk bergotong royong saya ambil 2 ini. Kemudian aktivitas, nah ini semester 2 ada 18 tentang air. Ini yang kita jabarkan di minggunya ini Bapak Ibu, yang elemen. Nah, elemen ini yang kita mau hitung aktivitasnya di sini. Iya. Aktivitas di sini kan ada angka 1, artinya pertemuan pertama, seperti itu. Ya. Contoh untuk materi dimensi elemen dan subelemen supaya Bapak Ibu lebih jelas ya. Seperti ini ada sarana praktek sama ya. Cuma bedanya di P5 ini kita ada relevansi tema dan topik. Nah, referensi intinya, deskripsi singkat project. Nah, ini dimensinya seperti tadi, hanya ambil 1 dimensi kebinekaan global, saya ambil 1 elemen. Yang untuk bergotong royong saya ambil 2 ini. Kemudian aktivitas, nah ini semester 2 ada 18 tentang air. Ini yang kita jabarkan di minggunya ini Bapak Ibu, yang elemen. Nah, elemen ini yang kita mau hitung aktivitasnya di sini. Iya. Aktivitas di sini kan ada angka 1, artinya pertemuan pertama, seperti itu. Ya. Ada optimalisasi dari tokoh masyarakat
atau wali siswa yang mendukung P5. Artinya jenengan keterlibatan. Nah, ini unsur dari masyarakat sangat penting. Misalkan saya permainan engklek, maka untuk optimalisasinya saya menghadirkan wali siswa di kelas saya itu yang asli orang Kebulusan, yang mengerti betul dulu waktu dianya masih kecil engkleknya bagaimana, disuruh bercerita. Nah, itu sebagai narasumber. Itu mungkin di tahap pengenalan seperti itu. Nah, kemudian jadi kalau permainannya lebih dari satu engklek saja dijabarkan ke 4 tahapan, itu juga masih istilahnya tidak hanya kursus sekedar bermain, itu tidak, tapi kita mengenalkan, kemudian kita kaitkan dengan isu global. Karena saat ini eranya modern, nah itu kalau permainan engklek masih dibandingkan dengan permainan yang modern, itu harapannya anak bagaimana. Nah, itu kita gali. Nah, JP itu juga masih dirinci lagi, Bu, tidak sebatas coba kira-kira saat ini bagaimana sih perkembangan permainan engklek di rumah, mungkin satu pertemuan. Anak saya 24, Bu, harapannya bisa bercerita semua, bisa secara tertulis dari pemahaman mereka. Nanti saya buat asesmen, itu bisa. Kemudian nanti pertemuan berikutnya, coba menurut anak-anak itu kalau di sekolah engklek bagaimana ya? Apakah ada yang bermain atau tidak saat istirahat anak-anak? Nah, kayak gitu, Bu. Yang isu global. Kemudian yang aslinya tadi permainan kan polanya lebih dari satu, yang dikenal anak atau mungkin yang sudah diceritakan oleh si narasumber tadi, itu bisa di aksi nyata, di evaluasinya. Nah, setelah kita melakukan itu tadi kan sudah, berarti saya menilai 4 kali, Nah, inilah kesempatan bagi saya di tahap yang terakhir untuk memperbaiki. Kira-kira anak yang masih baru mulai berkembang, ini lebih digali di tahapan yang ini terakhir, refleksi. Setiap tahapan, tapi bukan setiap pertemuan ya, Bukan. Tahap pengenalan menilai 1 kali. Ya boleh, monggo sesuai. Ternyata 1 kali. Ya boleh. Yang penting 4 itu harus jangan di 1 hari, intinya itu yang tidak boleh. Tidak bisa dipahami? Ada mandir ya? Ya nggak apa-apa. Baik. Ya ini, nah ini kan dimensi di atas sendiri, dimensinya itu kan ada 6. Harapan jenengan dengan gaya hidup anak yang pertama, ya jenengan mau ambil apa itu berakhlak mulia. Ya, akhlak mulianya mau yang mana? Gaya hidup nggak ada di situ. Maksudnya begini, ketika jenengan mau istilahnya supaya siswa-siswi di sini akrab dengan gaya hidup, harapannya peserta didik jangka panjangnya itu supaya bagaimana? Apakah berakhlak, apa bernalar kritis, apa kreatif? Otomatis seperti ini, gaya hidup berarti kreatif. Dimensi kreatif 2 saja yang diambil. Ya. Kemudian setelah kreatif mereka membuat, harapannya satunya lagi apa? Kalau berakhlak ya nomor 1 dulu, mau berakhlak, berakhlak mulia. Nomor 1 berakhlak, baru kreatif. Beriman, bertakwa dan berakhlak itu jadi 1 dimensinya. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, itu 1 dimensi. Dan berakhlak. Nah, kemudian dimensi yang kedua supaya anak kreatif. Ya, sudah ya. Kemudian elemen jenengan masuk ke juknis yang dimensinya tadi. Kontrol V, beriman. Boleh. Guru kelas lain. Boleh kolaborasi. Guru olahraga, guru agama. Iya.
Ya Pak Ari, kalau Ya, seperti